dua. Ambil dalam ya ini. Jangan sok dengar. Orang yang pegang. Ini baju kan cuma kok. Semela yang lupa. Cara proses pemasangan batu bata. Kau kat media lo nali. Ibu. Ali, Ni. Bapak ini lagi buat batu bata. Ni abu kalau nak nyali kalau. Hmm? Kota kajak timu kadang. Babun boleh. Tapi bukan dia abun ni ana. Nah, hello ni. Ini cara ngaduknya dulu. Nah, Bapak ini pinter buat pasang batu bata. Siapa yang butuh tinggal telepon. Dia pom juga. Inilah pekerjaan para mantan kombatan saat ini Terima Mualim. yang ada di Kabupaten Simeluh, Aceh. Nih kegiatan hari-hari. Jadi seharusnya pemerintah pusat nih harus bertanggung jawab terkait dengan hal-hal ekonomi mantan kombatan ini. Semuanya kapsul atau piang ni ada kah? Ini bapak ini Dalam muki juga. udah usianya udah lanjut tapi masih kerja. Soalnya kalau nggak kerja dia nggak dapat nafkah. Jadi beginilah pekerjaannya sehari-hari untuk mencari nafkah seorang mantan kombatan. Seharusnya pemerintah malu dong melihat seperti ini. Soalnya kan dalam MOU itu pemerintah bertanggung jawab untuk ekonomi para mantan kombatan. Ini 15 tahun sudah mantan kombatan, ekonominya tidak jelas. Pemerintah pun kayak kurang perhatian seperti itu ya. Buktinya ini pekerjaannya. Dalam MOU ada kebun, ada segala macam untuk meringankan beban hidup di masa depan setelah damai. Ini hingga 16 tahun sudah, hampir menjelang 17. Masih seperti ini pekerjaannya. Nah ini bukti, ini fakta ini. Ya. Mohon kepada pemerintah pusat baik tingkat 2 maupun di Jakarta Pusat ini harus perhatian. Ini pekerjaan mantan kombatan. Ini yang terdeteksi, belum kita cek di lapangan yang lebih banyak dari sini. Nah, bagaimana nih nota kesepahaman soal perekonomian para mantan kombatan? Nah, janjinya juga ada kebun sawit tanah 2 hektar, rumah yang layak huni, terus pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, keahlian. Ini sampai hari ini nggak ada kayaknya yang seperti perjanjian di dalam MOU yang dibenahi oleh pihak pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten kota. Jadi memperhatikan sekali ya, kalau begini terus pekerjaan daripada para mantan kombatan. Soalnya ada hal-hal butir-butir yang dicantumkan di dalam MOU Helsinki dengan bahasa bahwa pemerintah siap menanggung atau membebani kepada seluruh personil mantan kombatan ketika setelah damai. Mereka akan diberikan tanah 2 hektar, rumah layak huni, ataupun pekerjaan yang semampu sesuai dengan keahlian mereka masing-masing.
Tapi hari ini sampai 16 tahun, lebih hampir 17 tahun perdamaian masih seperti ini pekerjaan mereka. Jadi ini harus ada perhatian dan program untuk pembenahan ke depan. Mulai dari sekarang lah, sudah cukup kiranya 16-17 tahun itu udah setelah damai. Kiranya kalau soal administrasi, penyusunan A, B, dan C itu sudah sangat kadaluarsa sekali ya lamanya waktunya. Jadi kepada pimpinan pemerintah, yang pertama pihak pemerintah pusat Jakarta, mohon perhatian kepada seluruh mantan kombatan yang ada di Aceh. Setelah damai, perhatiannya kepada ekonomi. Janganlah seperti ini terus menerus. Setelah mereka dijanjikan lalu tidak merata seluruh mantan kombatan yang dapat, bila mana ada di antara mantan kombatan lainnya yang mendapatkan manfaat sesuai dengan perjanjian daripada MUI Helsinki 16 tahun yang silam. Nah, ini pekerjaannya mereka sehari-hari ya untuk mencari nafkah. Ini bapak ini udah lanjut usia ya, walaupun masih kuat. Nah, ini juga, nah ini pekerjaan nih. Jadi begitulah untuk sementara waktu informasi soal pekerjaan yang hari ini dilakukan oleh mantan kombatan untuk mencari nafkah ataupun ekonomi sehari-hari untuk menanggung ekonomi pada keluarganya. Jadi terpaksa bekerja seperti ini, sedangkan hak-hak yang sudah dicantumkan di dalam MUI Helsinki 15-16 tahun silam itu belum terrealisasi hingga saat ini. Nah, seperti tanah 2 hektar, rumah layak huni, dan pekerjaan yang layak gitu ya. Jangan seperti ini maunya gitu ya. Kalau memang mereka nggak ada skill, diberikan skillnya begitu, bagaimana dididik. Ya kalau memang udah pernah dilakukan oleh pihak pemerintah, mau pusat, mau provinsi, mau kabupaten, ya mungkin tidak